pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Nehemia 5, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan, untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah, kataku. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Lalu hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya sehat, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kembali kita bersekutu bersama untuk memuliakan, untuk meninggikan nama Tuhan. Meskipun masih online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih berikan kami nafas hidup, Engkau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang buka hati kami Tuhan, supaya setiap firman-Mu Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Tuhan berhasil, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mengerti akan cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri hari-hari ini semakin banyak orang mengalami ketakutan, keterpurukan sehubungan dengan pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya. Jangankan masa pandemi, kemarin-kemarin, dulu-dulu sebelum masa pandemi pun orang menghadapi masalah juga tetap banyak. Apalagi ini ditambah lagi dengan musim atau masa pandemi ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti apa kata firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan dari situlah kita harus belajar, kita mengerti dan kita melakukannya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Ayat ini sangat luar biasa dan ayat ini sangat terkenalnya. Saking terkenalnya bukan hanya di kalangan anak-anak Tuhan atau orang-orang gereja. Di luar sana pun banyak orang mengenal kalimat ini. Bahkan sering kali kalimat ini juga dipakai ketika mereka harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sehubungan dengan ayat ini. Karena ayat ini lengkap, komplit. Kebanyakan orang taunya hanya kalimat Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sampai di situ saja. Tetapi sesungguhnya ayat ini lengkap, ayat ini komplit. Dan diawali dengan kalimat yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang pertama yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya pencobaan itu biasa. Apa artinya?
Artinya adalah semua orang pasti mengalami pencobaan. Setiap orang mempunyai pencobaannya sendiri-sendiri. Gak peduli itu orang tua atau orang muda atau anak-anak. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, orang pintar, orang bodoh. Mau pegawai negeri atau swasta, siapapun. Ya, mau pedagang ataupun mereka yang melakukan kerja serabutan. Semuanya mengalami, semuanya mempunyai pengalaman pencobaan-pencobaan di dalam hidup mereka masing-masing. Cuma yang jadi masalah bagaimana ketika orang menghadapi itu. Bagaimana orang meresponi ketika ada masalah terjadi dalam hidup mereka. Apakah mereka putus asa, apakah mereka terpuruk, ataukah mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui ayat ini kita melihat kebenaran yang pertama adalah pencobaan itu biasa. Setiap kita, setiap orang mengalami dan mempunyai pencobaannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini bagus sekali nasihat ini. Kita dinasihati kalau kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, anggap saja itu sebagai suatu kebahagiaan. Ya, anggap saja itu sebagai satu kebahagiaan. Cuma banyak orang bertanya begini, apa bisa Pak? Wong kita ini sedang menghadapi masalah, wong kita ini sedang menghadapi persoalan, wong kita ini sedang menghadapi kesulitan. Kok disuruh nganggap itu sebagai suatu kebahagiaan? Saudara, perhatikan kata yang dipakai itu anggaplah. Ya, bukan jadikanlah, tapi anggaplah. Bagaimana kita bisa menganggapnya? Ya, itu sederhana sekali. Sama seperti kalau kita minum air putih. Anggap saja itu kopi susu. Apa bisa? Bisa, cuma dianggap saja kok. Memang itu tetap air putih, tapi anggap saja ketika kita meminumnya itu kopi susu. Atau anggap saja yang lain, oh itu seperti minum teh. Ya. Atau mau minum yang lain, silahkan. Apa saja, anggap saja. Saya masih ingat waktu kecil, kalau diajak oleh orang tua pergi ke rumah saudara, entah ke rumah Pak D, Bude, atau Om, Bule, kemudian di sana kita dijamu makan. Nah, ketika kita makan bersama-sama, biasa anak-anak biasanya makannya sedikit, nggak berani banyak, takut nanti dimarahi sama orang tua. Tapi Pak D, Bude langsung mengatakan, ayo makannya yang banyak, jangan sedikit seperti itu. Anggap rumah sendiri. Wah, seringkali kita menjumpai seperti itu kan. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, diajak makan, kita malu-malu, yang punya rumah berkata, anggap saja rumah sendiri. Apakah langsung itu menjadi rumahnya sendiri? Bukan, hanya disuruh nganggep saja di rumah sendiri. Kan kalau kita makan di rumah sendiri juga tidak perlu malu-malu. Mau ambil banyak, mau nambah, mau ngambil ikannya berapa, rumahnya sendiri, nggak perlu malu-malu. Nah, seperti itu juga ketika kita menghadapi masalah. Ketika ada pencobaan-pencobaan, anggap saja itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi senang-senanglah, nikmatilah semuanya karena kita percaya bahwa Tuhan selalu membela, Tuhan selalu menolong. Nah, kita baru sampai pada pelajaran pertama, yaitu semua pencobaan itu biasa. Yang kedua yang harus kita ketahui melalui ayat ini adalah Allah itu setia. Katakan, Allah setia. Nah, saudara, kalau engkau tahu bahwa Allah yang kau sembah, engkau mempunyai Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang setia, maka ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi pencobaan, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, engkau tidak perlu cemas menghadapi semuanya itu. Kenapa? Allah itu setia. Apa maksudnya setia? Ya, Dia setia kepada janjinya, bahwa Dia selalu memberikan jalan keluar. Dia setia kepada apa yang sedang Dia kerjakan, Dia lakukan. Kesetiaannya itu selama-lamanya. Tidak akan pernah dibiarkannya anak-anaknya mengalami masalah dan tidak diberikan jalan keluar. Karena Allah selalu memberikan satu paket. Kalau ada masalah diizinkan, pasti Dia juga menyediakan jalan keluarnya. Nah, itu sebabnya saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal 100, ayat yang kelima.
Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan itu baik. Wow, God is good. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita harusnya bangga, kita harusnya senang dan sukacita kalau kita mendengar ayat ini. Mengapa? Sebab Tuhan itu baik. Pertanyaannya, apakah engkau mengetahui dan engkau merasakan, engkau mengalami bahwa Allah itu baik dalam hidupmu? Ataukah sebaliknya, engkau justru berkata Allah itu jahat, gak pernah mendengar doa saya, gak pernah mengerti saya, dan sebagainya dan seterusnya. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan untuk mengetahui bahwa Allah itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan bahkan dikatakan kesetiaannya turun-temurun. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Allah kita itu setia, ya, di mana-mana orang menghendaki, kalau punya pasangan hidup pun juga sama-sama setianya. Ya, orang bekerja juga sama-sama menjaga kesetiaannya. Dan dimanapun berada, orang juga menginginkan kesetiaan satu dengan yang lain. Kalau manusia, kesetiaannya bisa berubah. Kesetiaannya manusia bisa berakhir. Tapi kasih setia Tuhan tadi dikatakan selama-lamanya. Tidak pernah berakhir. Tidak pernah berhenti. Bahkan dikatakan ayat yang lain mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita semuanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kebenaran yang kedua, bahwa Allah itu setia. Lalu yang ketiga, ini yang sering diketahui orang, ini yang sering diucapkan orang, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Ya, betul. Cobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Ayat yang ada di Alkitab tadi tertulis, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan kalau kita nonton televisi, ada sinetron, sering kali kita menjumpai kalimat ini diucapkan. Kalau ada dialog, yang satu sedang menghadapi masalah, yang satu sedang menghadapi persoalan, ada kesulitan, lalu temannya datang dan mengatakan, ya yang sabar ya, Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hambanya dicobai melampaui kekuatannya. Itu sering kita jumpai, itu sering kita dengarkan kalau kita nonton televisi, kita nonton sinetron. Dari mana sesungguhnya kalimat itu? Ya, dari sini tadi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Waktu anak-anak saya masih kecil, kakaknya sudah SMP, adiknya baru SD. Ketika saya ngantar istri beli beras, nah ketika sampai rumah, mereka berdua menyambut kami karena mereka ada di rumah. Lalu adiknya mencoba mau membantu ya apa-apa yang kami beli. Kemudian dia melihat ada beras 25 kilo. Oh, dia ingin angkat. Tapi ternyata dia tidak kuat. Lalu saya panggil kakaknya. Kak, kamu yang angkat, bukan adik. Adik tidak kuat. Atau adik belum kuat karena masih kecil. Lalu si kakak datang dan dia angkat. Dan dia kuat. Kenapa?
Karena dia sudah kelas 3 SMP, badannya besar, kuat mengangkatnya. Iya, seperti itu. Bapak yang di dunia saja tahu kekuatan anak-anaknya. Tidak akan dibiarkan anaknya yang masih kelas 4 SD untuk mengangkat beras 25 kilo. Tidak kuat. Ya, tapi kakaknya yang sudah kelas 3 SMP, dia bisa mengangkat, dia kuat. Kalau bapak di dunia tahu kekuatan anak-anaknya, apalagi bapak di surga. Dia lebih tahu, dia lebih ngerti, dia lebih paham seperti apa kekuatan kita. Makanya ayat ini dikatakan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi jangan pernah berkata aku tidak kuat, ya, karena Tuhan selalu memberikan kepada kita ukuran di mana kita itu kuat. Lalu kita lihat kebenaran berikutnya, yaitu yang keempat, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Haleluya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Apa artinya? Artinya bahwa setiap masalah, setiap persoalan, semua yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya. Masalah apapun di dunia ini sebenarnya semua ada jalan keluarnya. Hanya saja tidak bisa secara instan. Kita punya masalah langsung kita pengennya hari ini juga, saat ini juga langsung kita mendapatkan jalan keluar. Kita langsung beres semuanya. Ya, memang semuanya harapannya seperti itu. Tapi Tuhan seringkali memberikan kepada kita jalan keluar melalui proses. Ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita kerjakan. Dan melalui proses itulah kita belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Melalui proses itulah kita mengenal apa yang yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau di situ kita tahu, kalau di situ kita ngerti, maka kita akan menemukan, oh ternyata Tuhan maunya seperti ini. Setelah kita menemukan jalan keluarnya, barulah kita tahu, barulah kita sadar, barulah kita memahaminya. Nah sekarang yang terakhir, kebenaran yang keenam adalah kita dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Semua masalah kita ini kuat untuk menanggungnya. Makanya tadi saya katakan jangan pernah berkata aku tidak kuat. Tapi katakan kepada dirimu sendiri, aku kuat. Bahkan aku pasti kuat. Aku bisa melampaui, aku bisa melewati semua apa yang terjadi ini. Nah, ada dua ayat yang ingin saya bacakan sebagai ayat penutupnya. Yang pertama Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau engkau ingin kuat menghadapi masalahmu, tetaplah di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan. Lalu yang kedua di dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau engkau terus menanti-nanti, kalau engkau terus berharap kepada Tuhan, maka engkau mendapatkan kekuatan baru. Dan melalui kekuatan baru itu, maka semuanya dapat kau tanggung untuk menghadapi semua masalah yang ada. Itu sebabnya pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara Kristus Tuhan, kita belajar ketika engkau menghadapi masalah, percayalah, engkau kuat, engkau bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau menghadapi masalahmu melampaui kekuatanmu. Tuhan itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita tepat pada waktunya, sehingga engkau dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.